Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini bersama Ibu Titi Sudarmi, kita akan pelajari tentang bangun ruang sisi datar. Materi ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama kubus dan balok, dan yang kedua adalah limas dan prisma. Oke, kita lanjut. Kita mulai dengan kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Kemudian unsur-unsur dari kubus. Kubus ini memiliki bidang frontal dan bidang ortogonal. Demikian juga memiliki rusuk frontal dan rusuk ortogonal. Nah, bidang frontal adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Pada gambar ini, bidang frontalnya adalah ABFE dan CDHG. Kemudian, bidang ortogonal itu adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal. Di sini, bidang ortogonalnya adalah BCG F, kemudian ADHE, ABCD, dan kemudian EFGH. Itu adalah bidang ortogonal. Kemudian rusuk frontal adalah rusuk yang terletak pada bidang frontal, yaitu AB, kemudian CD, EF, HG, AE, kemudian BF, CG, dan DH. Itu disebut rusuk frontal. Sedangkan rusuk ortogonal adalah AD, BC, FG, dan EH. Kemudian kubus memiliki 6 bidang sisi. Cermati gambar ini. Sisi alasnya adalah ABCD, bidang atasnya EFGH, ADHE adalah sisi kiri, BCGF sisi kanan, DCGH sisi belakang, dan ABFE sisi depan. Kemudian kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Cermati gambar ini. Rusuk-rusuk pada kubus itu semuanya sama panjang. AB, BC, DC, AD, AE, EF, BF, FG, CG, GH, DH, dan EH. Sehingga jumlah panjang seluruh rusuk pada kubus adalah 12 kali panjang rusuk, atau 12 kali sisi. Kemudian diagonal bidang kubus. Diagonal bidang adalah diagonal yang terletak pada sisi kubus. Cermati gambar ini. Pada kubus ABCDEFGH ini memiliki 12 diagonal bidang sisi. Semuanya sama panjang. AC, BD, BG, FC, ED, HA, dan seterusnya, semuanya sama panjang. Jadi pada kubus masing-masing sisinya memiliki 2 diagonal bidang. Kemudian untuk menentukan panjang diagonal bidang kubus, kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, karena semuanya sama panjang, kita cari panjang diagonal bidang AC. Maka nanti akan ketemu S akar 2. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis
yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam kubus, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam kubus. Cermati gambar ini. Titik E berhadapan dengan C, sehingga kalau dihubungkan menjadi diagonal ruang CE. Kemudian A dengan G, diagonal AG, H dengan B, diagonal HB, F, D juga merupakan diagonal ruang kubus. Kemudian keempat diagonal ruang ini saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua diagonal ruang sama panjang. Jadi saling berpotongan di tengah dan membagi diagonal ruang menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian panjang diagonal ruang dengan teorema Pythagoras kita bisa menentukan rumus S akar 3. Lanjut. Bidang diagonal kubus. Ini bidang diagonal kubus, lain dengan diagonal bidang. Beda ini. Nah, kalau bidang diagonal kubus adalah bidang yang melalui dua buah rusuk yang berhadapan. Contohnya ini. Misalnya rusuk EA berhadapan dengan CG, rusuk CG. Sehingga kalau dihubungkan terjadi bidang diagonal ACGE. Kemudian HD berhadapan dengan FB, sehingga kalau dihubungkan akan terjadi bentuk bidang diagonal HDBF. Dan seterusnya ini ada bidang diagonal ACGE, ADGF, ABGH, dan seterusnya. Jadi pada kubus memiliki 6 bidang diagonal yang luasnya sama. Contoh soal. Sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukan jumlah panjang rusuk kubus. Panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang kubus. Kita selesaikan, cermati gambar ini. Panjang rusuknya 8 cm. Panjang seluruh rusuk kubus berarti jumlah panjang semua rusuk pada kubus. Kubus memiliki 12 rusuk. Sehingga jumlah panjang rusuk pada kubus adalah 12 kali panjang rusuk, atau 12 kali panjang sisi kubus. Kemudian diagonal bidang kubus. Tadi kita tahu bahwa kubus memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Ini AC S akar 2 berarti 8 akar 2. Kemudian diagonal ruang kubus dengan teorema Pythagoras kita tahu kubus memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. CE sama dengan S akar 3 berarti 8 akar 3 cm. Jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini terbentuk dari bentuk kubus yang diiris
sesuai dengan rusuk-rusuknya, kemudian dibentangkan menjadi sebuah bangun datar seperti contoh ini. Kemudian jaring-jaring kubus itu tidak hanya satu, ada bermacam-macam. Kemudian untuk menentukan luas permukaan kubus, kita gunakan jaring-jaring kubus. Luas permukaan kubus, setelah kubus kita bentangkan, terdiri dari 6 bentuk persegi. Nah, luas permukaan berarti ya 6 luas persegi, 6 S kuadrat. Kemudian volume kubus. Adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya siapa? Sisi kuadrat dan tingginya juga sisi, sehingga volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Contoh soal. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus dengan panjang setiap rusuknya 4 cm. Luas permukaan kubus berarti 6 kali luas persegi dengan sisi 4 cm, sehingga ketemu 96 cm. Nah, kemudian untuk panjang rusuknya 4 cm, maksudnya untuk panjang rusuk 4 cm, volume kubusnya adalah sisi pangkat 3, yaitu 4 pangkat 3, 64 cm. Soal 2, sebuah kayu berbentuk kubus memiliki luas permukaan 3.750 cm persegi. Hitung panjang sisi kotak kayu. Diketahui luas permukaan, dimasukkan dalam ini, luas permukaan sama dengan 6 S kuadrat, sehingga sisinya ketemu 25 cm. Yang ketiga, sebuah bak mandi panjang sisi 6 desimeter, bentuknya kubus, kemudian diisi air penuh. Untuk mandi sisanya tinggal 200 liter. Berapa yang dipakai mandi oleh Andi? Nah, dicari dulu volume bak 216 liter, kemudian sisanya 200 liter. Jadi air yang dipakai untuk mandi adalah 216 kurangi 200, sehingga 16 liter air. Kita lanjutkan dengan balok. Nah, ini perhatikan bentuknya. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang sejajar dan kongruen. Jadi sisi yang sejajar itu pasti sama bentuk dan ukuran, ada 3 pasang. Unsur-unsur balok. Nah, balok memiliki 8 titik sudut. Kemudian pada balok ABCDEF tersebut ada 4 buah rusuk yang sejajar dan sama panjang. Ini yang warna merah itu ada 4, artinya itu sama panjang. Biru sama panjang, ada 4. Hijau sama panjang, juga ada 4. AB sejajar CD, sejajar EF, sejajar HG, dan keempatnya sama panjang. AD sejajar BC, sejajar FG, sejajar EH, dan sama panjang. Sedangkan AE sejajar FB, sejajar dengan HD, sejajar dengan GC, dan sama panjang. Jadi jumlah panjang seluruh
rusuk balok adalah 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Jadi yang berwarna merah ini sebagai panjang, berwarna biru sebagai lebar, dan yang berwarna hijau sebagai tinggi, sehingga jumlah panjang rusuk balok adalah 4 kali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi. Diagonal bidang pada balok. Balok ini memiliki 12 diagonal bidang karena masing-masing bidang sisi memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Jadi sisi yang berhadapan atau sisi yang sejajar ini memiliki diagonal bidang yang sama panjang. Contohnya AC sama dengan BD sama dengan EG sama dengan HF. Kemudian diagonal bidang AF sama panjang dengan BE, CH, dan DG. Diagonal bidang AH sama panjang dengan DE, BG, dan FC. Jadi ada 3 pasang yang sama panjang. Lanjut. Kemudian panjang diagonal bidang pada balok. Pada balok ABCDEFGH ini, panjang diagonal bidang sisinya untuk AC sama dengan BD, sama dengan EG, dan sama dengan HF. Panjang diagonal bidang AC itu jelas melalui teorema Pythagoras sudah nampak adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kemudian diagonal bidang AF sama dengan BE sama dengan CH, kemudian sama dengan DG. Nah, panjang diagonal BE sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, yang ketiga CF, panjang diagonal bidang CF sama dengan akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kita lanjut. Diagonal ruang balok. Balok memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Itu AG sama panjang dengan HB sama panjang dengan CE sama panjang dengan DF. Oke, kita lanjut. Kemudian panjang diagonal ruangnya bagaimana? Cukup dicari salah satu karena sama panjang. Karena diagonal bidangnya akar dari P kuadrat plus L kuadrat, kemudian tadinya tingginya T, sehingga panjang diagonal ruang pada balok adalah akar dari T kuadrat ditambah P kuadrat tambah L kuadrat. Lanjut. Contoh soal. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Maka jumlah panjang rusuk balok adalah 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi, berarti 4 kali
12, lebarnya 8, tingginya 4, sehingga 4 kali 12 tambah 4 kali 8 tambah 4 kali 4, total 96 cm. Kemudian berikutnya adalah panjang diagonal bidang balok. Ini ada 3 pasang yang sama panjang. AC sama dengan BD sama dengan EG sama dengan HF, sehingga untuk mencari AC ini 4 akar 13, diagonal bidang AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan DG, sehingga panjang AF sama dengan ini B kuadrat tambah T kuadrat di akar, sehingga 4 akar 10. Kemudian CF sama dengan BG sama dengan AH sama dengan DG, sehingga CF sama dengan akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, temunya 4 akar. Lanjut, diagonal ruang balok, akar dari panjang kuadrat tinggi kuadrat ditambah lebar kuadrat, ketemunya 4 akar 14. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal suatu balok adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang suatu balok. Balok memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dan tiap pasangnya kongruen. Namanya pada balok AB CD E F G H ini ada 6 bidang diagonal. ABGH sama dengan CDEF, ini kongruen dan sama ABGH dan CDEF. Kemudian BCHE sama dengan ADGF, ABFH sama dengan ACG. Lanjut contoh soal. Diketahui balok ABCDEFGH panjangnya 12, lebarnya 8, tingginya 5. Hitunglah panjang AC. Panjang AG dan panjang ACG. AC adalah AB kuadrat plus BC kuadrat, sehingga AC panjangnya akar 208. Kemudian panjang AG adalah AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat, sehingga AG adalah akar 233. Kemudian luas bidang diagonal ACGE. ACGE adalah AC kali CG, sehingga akar 208 kali 5, ketemunya 20 akar 13. Kita lanjut dengan luas permukaan balok. Untuk menentukan luas permukaan balok, dibuat dulu jaring-jaring balok. Itu balok diiris sesuai rusuk-rusuknya, kemudian dibentangkan sehingga terjadi bangun datar sebagai berikut. Ini ada 6 bidang sisi, bangun 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk bangun 1 luasnya adalah panjang kali lebar, 2 panjang kali tinggi, kemudian 3 lebar kali tinggi, 4 panjang kali lebar, 5 lebar kali tinggi, 6 panjang kali tinggi. Cermati bentuk ini. Sehingga
kalau dicermati ini panjang kali lebar ada 2, panjang kali tinggi ada 2, kemudian panjang kali tinggi ada 2, kemudian lebar kali tinggi ada 2. Mohon maaf, ini harusnya panjang kali lebar ada 2, panjang kali tinggi ada 2, lebar kali tinggi ada 2, sehingga harusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Untuk volume balok ada luas alas kali tinggi, sedangkan alasnya adalah panjang kali lebar, sehingga volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Contoh soal, sebuah balok mempunyai panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Dicat bagian luarnya, tentukan luas yang harus dicat. Saya diketahui P8, tingginya 4. Luas permukaan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi, ketemunya 208 cm persegi. Kita lanjut, maka luas permukaannya adalah 208 cm persegi. Kemudian sebuah balok yang mempunyai volume 672 cm, panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Tentukan tinggi balok. Volume P kali L kali T, sehingga T sama dengan volume dibagi P kali L, sehingga T nya ketemu 7 cm. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Balok mempunyai rusuk 5 cm dengan susunan memanjang disusun oleh 3 buah kubus yang sama besar. Tentukan luas permukaan balok. Jadi luas permukaannya adalah 14 kali sisi kali sisi. Ini bisa dicoba, 3 buah kubus disusun, sehingga ketemu luas permukaannya 14 kali sisi kali sisi. Jadi ada sisi yang tertutup karena disusun dari 3 kubus. Jadi yang dihitung adalah sisi yang nampak dari luar. Kita lanjut. Kubus mempunyai volume 216 cm3. Panjang diagonal ruang kubus adalah. Bongkar 3. Kita lanjut. Ternyata sudah selesai. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya selamat belajar dan wassalamualaikum.